Saudari-saudara umat kekasih Tuhan, para peziarah pengharapan yang berbahagia, dan secara istimewa saya menyampaikan salam STMJ. Sabda Tuhan menyegarkan jiwa. Kita memasuki hari kedua di bulan Mei. Pasti kemarin Anda sudah mulai bertekun dalam doa Rosario, karena ini bulan Mei, bulan Maria. Kita melanjutkan permenungan kita. Kalau kemarin kita dalami perikopa Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 6, sekarang kita lanjutkan dengan ayat 7 sampai 14. Kata kunci yang dahsyat adalah kata-kata Tuhan. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Dalam bagian ini Yesus menjawab kerinduan murid-murid untuk mengenal Allah lebih dekat. Tak kenal maka tak sayang, kan? Maka Yesus berkata kepada Filipus Rasul bahwa melihat dia, melihat Yesus, sama dengan melihat Bapa. Ini mau menunjukkan bahwa Yesus bukan hanya utusan, karena dia adalah pernyataan nyata dari Allah sendiri. Maka, kalau kita mau menggali lebih dalam makna utamanya, apakah saya dan Anda sudah mengenal Allah? Kalau Anda ingin dan rindu mengenal Allah Bapa Surgawi, saya dan Anda tidak ada jalan lain, yaitu mengenal Yesus. Seringkali orang bertanya, seperti apa Allah itu? Dan jawabannya ada pada Yesus. Karena kasih-Nya, perkataannya, dan tindakannya menunjukkan hati Allah. Ya. Kalau saya dan Anda melihat background ini adalah gambar kerahiman ilahi. Ya. Kalau saya dan Anda mau melihat wajah Allah, lihatlah Tuhan Yesus yang penuh dengan cinta. Bagaimana saya dan Anda mengenal? Berarti saya dan Anda mengimani. Iman yang bertumbuh mengajak murid-muridnya, di mana Yesus mengajak murid-muridnya itu percaya, bukan hanya karena kata-katanya, tetapi juga karena karya-karyanya. Iman bisa bertumbuh saat kita melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Maka itulah yang saya dan Anda, kalau merenungkan perjalanan hidup dan kita imani, rencana Tuhan itu selalu indah. Dan Yesus juga berbicara mengenai kuasa dalam doa. Yesus berkata bahwa apapun yang kita minta dalam namanya, Ia akan melakukannya. Ini bagian yang paling indah, karena mintalah maka kamu akan diberi, apalagi kalau kita minta dalam namanya. Ini bukan berarti kita bisa meminta apa saja sesuka hati, tetapi doa yang selaras dengan kehendaknya akan digenapi. Ya. Dan saya dan Anda sebagai orang-orang yang percaya ini dipakai untuk perkara yang besar. Yesus juga berkata bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan yang lebih besar. Artinya, Tuhan mau memakai hidupmu dan hidupku untuk membawa dampak, bahkan dalam hal-hal yang sederhana. Maka permenungan kita, apakah saya dan Anda sungguh mengenal Tuhan atau hanya tahu tentangnya? Dan bagaimana saya dan Anda melihat karya Tuhan dalam hidupmu dan hidupku sejauh ini? Saya dan Anda tadi pasti ingat, ya, kan Filipus bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami sudah nyaman dan aman. Tetapi Yesus justru mengatakan, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Ya. Dan barang siapa berelasi dan mengenal Bapa, dia akan terus menyatu dengan Dia di dalam wujud doa
yang merajut relasi kita. Maka pertanyaan permenungannya, apakah doamu dan doaku sudah selaras dengan kehendak Tuhan? Maka saudari-saudari umat kekasih Tuhan, kita mohon kepada Tuhan Yesus bahwa saya dan Anda rindu untuk mengenal Dia lebih dalam dan lebih dalam lagi. Karena hanya dengan mengenal Tuhan Yesus, melihat Yesus, saya dan Anda akan melihat Bapa. Mari kita belajar supaya saya dan Anda percaya kepada Tuhan, melihat karya-karya Tuhan dalam hidupmu dan hidupku, dan berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Seraya kita mohon, Tuhan pakailah hidupku untuk melakukan hal-hal yang memuliakan nama-Mu. Anda dan saya pasti kenal dengan Santo Ignatius dari Loyola. Dia selalu mengatakan ad maiorem Dei gloriam. Ya. Bahwa semuanya itu adalah untuk besarnya kemuliaan Tuhan. Dan itulah entah karya usaha maupun doa-doa kita. Ya. Sering saya dan Anda mengenal ad maiorem Dei gloriam itu disingkat dengan AMDG. Ya. Ini bukan artinya ojo menek jendela gereja, ya. Itu kata-kata koser saya zaman dulu. Ya, karena kami ini sering anak-anak ya yang sering naik ke jendela gereja itu. Maka ketika kita tanya, apa itu AMDG? Ojo menek jendela gereja, gitu. Maka ini hanya ilustrasi saja. Semoga hidupmu dan hidupku sungguh menunjukkan pengenalan kita akan Allah dalam Yesus Kristus. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Terimalah curahan berkat Allah yang melimpah atas karya usaha keluarga dan perjuangan hidupmu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam STMC dari Paroki Sela Maris Jepara. Sabda Tuhan menyegarkan jiwa. Amin.